Ada salah satu imam yang mengatakan, wa minan nawadir syarifun sunni. Termasuk suatu yang jarang. Beliau mengatakan ada 5 yang jarang di dunia ini. Ada 5 hal yang jarang di dunia ini. Di antaranya alim zahid. Orang alim tapi zuhud. Iki golekane soro iki, jarang ini. Alimun zahid. Orang alim yang zuhud terhadap dunia. Terus sebutkan lagi apalagi sampai di antaranya syarifun sunni. Sangat jarang sekali ada di dunia ini seorang sayyid yang sunni. Nah, ini sama orang Syiah di apa jadinya ya? Dia apa jadinya? Sabotase ini. Disabotase. Kemudian diambil sepotong sama orang Syiah. Pinter kan Syiah suruh gitu-gitu pinter. Dipotong. Padahal perkataan ahlu sunnah ini dipotong kemudian disebarkan. Nah, coba lihat ini. Ulamamu sendiri mengatakan jarang ada Habib yang sunni. Berarti apa? Kebanyakan Syiah. Kebanyakan semua Habib itu Syiah. Jarang, sedikit sekali ada syarifun sunni. Nah, ini ngawur ini. Main anu tok ini, main potong, ambil, potong, sebarkan. Ini enggak anu ini, enggak kreatif ini, enggak kreatif. Nah, ini lihat dulu sebelumnya apa. Ini berbicara tentang apa? Tentang sesuatu yang jarang di dunia ini. Sesuatu yang jarang. Kemudian di sini tidak ada pembahasan masalah akidah. Nah, di situ menjelaskan termasuk yang jarang di dunia ini syarifun sunni. Kecuali kalau setelahnya wa aktsaruha syi'i, kebanyakan Syiah. Tidak ada penjelasan di situ. Kebanyakannya Syiah itu tidak ada. Cuma jarang sayyid yang sunni. Nah, sayyid yang sunni ini ya kita bisa lihat realita saja. Selama mata kita ini masih waras, masih terang, benderang, otak kita masih berjalan baik, pasti semua akan tahu kebanyakan sayyid di dunia ini apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin Syiah sendiri percaya kalau mayoritas sayyid itu ahlus sunnah wal jamaah. Karena memang kenyataan. Mereka ngaku sendiri kemarin di TV One kan 1 jam bahas masalah Syiah itu ala kulli hal. Jadi mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul. Mereka tambah seneng gitu loh, semakin terkenal, paham ya? Nah, ini di syuting bayar mereka supaya kenal. Terkenalnya apa? Begini loh, nanti mereka menunjukkan kami ini Ahlul Bait. Hari Asyura ini peringatan tentang Sayyidina Husain. Kami didolimi, kami ditindas, supaya orang iba kasihannya. Oh ternyata Syiah itu benar ya. Ini kita Ahlul Bait. Maksudnya mereka begitu. Kamu ya? Bayar mereka. Tapi subhanallah dibalik sama Allah. Dibalik sama Allah. Ternyata ketika dibahas, diwawancarai, subhanallah wong Syiah iki moro-moro omongane enggak tepak kabeh. Enggak kok biasa itu ngarin. Apa blank nek corona ta yo opo iki? Kok dungaren? Kok tunggal bahlule metu biasa bahlule lak ketok. Biasa sik ketok pinter ketok bodone ketok. Kok dungaren? Mana biasa actingnya biasa pinter. Ngomongnya biasa pinter. Kemarin kelihatan bodohnya. Diwawancarai ini imamnya di Indonesia ini. Siapa itu? Husin Syahab itu. Husin Syahab.
pakai sorban hitam, jubah hitam, ya niru kayak di Iran gitu. Lek wong Iran, maaf, wong Iran ganteng-ganteng, Pak. Masalah masalah akidah beda ya. Kita harus apa? Profesional kita lah. Harus munsif, akui. Masalah ganteng yo, ganteng sih wong Iran sih. Kamu lihat ayatullah itu nggak kayak orang Arab, kayak Eropa begitu kan begitu. Ganteng, ganteng putih-putih. Ada imamah sorban hitam, lumayan. Kan gitu. Coba ya. Iki percil iki sorban hitam, coba itu nambah ketok elek itu tambah. Ndak menakutkan sama sekali, ndak berwibawa sama sekali. Nah, pakai itu. Nah, sudah saya diwawancarai. Assalamualaikum Ustadz, iya bagaimana kabar, sehat? Kemudian saya mau tanya, apakah Bapak ini semenjak lahir Syiah apa dahulunya Sunni? Nah, ini pertanyaan tajam ini, memojokkan. Gak gampang jawab kayak gini nih. Terus dia jawab, saya lahir Sunni. Saya lahir Sunni. Oh begitu. Kemudian saya akhirnya tertarik ikut Syiah. Oh iya. Bapak, saya mau tanya, apa perbedaan Syiah dan Sunni? Oh, Syiah dan Sunni sama. Sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, Bapak? Nggak ada, sama saja. Kalau memang nggak ada bedanya, kenapa sampean pindah? Kenapa kok jadi Syiah? Itu mukanya langsung kayak tikus siram banyu gitu. Kapok kan jero atiku, enak kok. Dungaran bodoh sampean iki. Kan gitu, betul kan omongannya. Wah, iki Masya Allah iki, apa presenter iki. Nggak perlu kita teriak-teriak sudah bisa ditangani sama presenter. Nggak perlu berhadapan sama ulama ahlu sunnah, sudah nggak perlu. Kan lahirnya Sunni, besar-besar jadi Syiah. Terus ketika ditanya Syiah sama Sunni, sama saja. Kita sama, nggak ada bedanya, sama-sama Islam. Oh iya, sama Islamnya sama. Kalau begitu kenapa Anda pindah jadi Syiah kalau memang sama? Oh iya, itu begini ya. Itu masalah selera, masalah mangan tau selera. Mas mari kapok kon. Saya terus ditanya masalah sholat, apa benar kalangan Syiah itu sholatnya 3 waktu? Lah ini kok ngaku gitu loh. Jadi kok ngaku. Cendak terlalu ketoro ngono lho. Ngaku. Gedang goreng. Apa betul? Iya, memang kita sholat 3 waktu. Oh, berbeda ya sama mayoritas ahlu sunnah wal jamaah yang 5 waktu. Iya, berbeda, kami 3 waktu. Nah, ini enak kan? Kita tidak usah ceramah wis, tidak usah ngotot-ngotot. Sa Indonesia delok kabeh. Oh, ngawur iki ya. Orang awam kan tidak pakai dalil lah. Pokoknya aneh nyeleneh tidak gelem wong awam. Wong aku biasa 5 waktu, wong tuaku 5 waktu, Dek Dindi 5 waktu. Di mana-mana 5 waktu. Di Saudi, di mana, semua negara 5 waktu. Lah kok ini 3 waktu? Oh, berarti ini sesat. Beres. Beres sudah. Jadi kena dia, kena batunya. Insya Allah abis ini dipecat sama Khomeini abis ini. Karena terlalu bodoh. Kon gara-gara kon si akhirnya ketahuan. Dipecat dia wis gak dadi wis kan. Gak dadi Ayatullah wis. Jadi tukang sapu di Iran. Ngawur, terlalu belak-belakan. Paham ya? Sudah selesai. Sampai bahas apa tadi itu selesai.
seterusnya. Kemudian masalah ini uh, nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Apa benar di di Syiah ada nikah mut'ah? Iya memang benar. Dan Nabi pernah melakukannya. Wah ini kan sudah poin sudah ini. Karena memang pernah dan boleh. Nikah mut'ah itu apa Bapak ya? Apa kawin begini dengan tanpa sepengetahuan? Oh enggak. Nikah mut'ah itu nikah dan kesepakatan antara dua pihak di batas waktu yang tertentu. Ngaku dia. Apa nggak ngerti apa dia ini sudah bosan hidup apa ya apa utangnya banyak ngeluh ndak sih? Ngaku. Jadi nikah di batas waktu tertentu. Nah ini poin lagi. Orang sudah bisa nilai. Di mana sekarang perempuan mana yang mau dikawin hanya untuk main-main itu? Iya lah rumah kontrak tidak apa-apa. Ki kawin gaya kontrak. Jadi jangka waktu itu. Saya kawin sepakat ya 7 hari. Wah enak loh. Iya. Karena udah. Jadi bisa dengan habisnya waktu dengan sendirinya. Nggak ada ikatan apa-apa. Warisan nggak ada. Munggo meteng nggak ero urusan nih. Nggak ero urusan nih. Mari deh ngaku. Jadi ustadznya ini, ulamanya tadi ngakui nikah mut'ah itu ada. Akhirnya pergi lagi nih yang presenternya bawa acaranya ke tempat Asyura, tempatnya perayaan kematian Sayyidina Husain. Nah, di syuting waktu itu kelihatan itu orang-orang sedang tepuk-tepuk begini. Kan gini, tepuk-tepuk gini. Nah, kelihatan. Jadi orang bisa mikir, iki ajaran apa meneng iki tepuk-tepuk dada iki. Ka Indonesia ndelok kabeh. Subhanallah ada salah satu jamaah wanitanya ditanya, Anda mengikut Syiah? Iya. Sudah berapa lama ikut Syiah? Saya sudah 25 tahun. Oh, sudah 25 tahun. Nyaman ya di Syiah? Nyaman. Terus ditanya, apa benar di ajaran Syiah? Ini perempuan yang diwawancara ya. Apa benar di ajaran Syiah ada nikah mut'ah? Kata perempuan, iya benar ada, tapi syarat-syaratnya sulit sekali. Syaratnya sulit sekali. Nah kalau sekarang syaratnya nikah mut'ah itu sangat sulit, ya buat apa nikah mut'ah? Lebih baik nikah resmi. Orang-orang ini seneng jadi Syiah, kepingin nikah mut'ah soalnya gampang gitu loh. Nggak pakai wali, nggak pakai saksi, ketemu langsung sepakat, jabat tangan, transaksi, sudah selesai. Nah, ya. Orang itu senangnya karena itu, karena nggak ribet. Lah kok ini dibilang syarat-syaratnya sangat sulit. Kata orang ini, oke. Nah, terus ditanya perempuan ini ya untuk ngawur iki. Oh maaf, apakah Anda pernah nikah mut'ah? Langsung mendelik wedok ini. Oh enggak ya, maaf ya, saya nggak pernah ya. Berarti awake dhewe koden sampai nikah mut'ah. Jadi ini sih ya harus siap nikah mut'ah. Lek wedok harus siap di mut'ah. Harus siap nikah mut'ah. Jadi perempuan yang dikontrak. Lagi kok gak siap begini? Oh enggak, maaf ya. Saya sudah punya keluarga dan alhamdulillah keluarga saya bahagia. Nah, berarti kan ketok ah. Berarti nikah mut'ah itu nggak bahagia. Nikah mut'ah itu menghasilkan perkawinan yang tidak bahagia, kehidupan yang tidak bahagia. Mau ah? Jadi ala kulli hal sudah. Tidak pakai ulama-ulama yang harus turun tangan menjelaskan ke umat, biarlah televisi tadi yang
menjelaskan sudah, orang sudah banyak tahu.